Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kita dari kelompok 3 eh, di program Akselerasi Mastery Program atau disingkat CAM ini. Di sini kelompok kita ini membuat to-do list yang bernama websitenya itu Plan It. Dan di sini kita di mentoring sama Kak Zaki Maliki. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang rencana kita dari apa yang kita buat nanti. Kita next saja. Ya, perkenalan. Pertama ada Anissa Deska Hamadila. Yang kedua, Desanti Ayu Maila. Yang ketiga, Jelita Wayuning Tias. Keempat, Muhammad Iswanul Kolis. Yang kelima ada Raihan Syabuta Fikri. Pertama, ini adalah Big ID. Big idea itu kita itu productivity yang ada 4, yaitu mengorganisasikan tugas sesuai preferensi, memantau progres dengan cepat, memprioritaskan pekerjaan dengan lebih terarah, menjaga konsistensi produktivitas setiap hari. Selanjutnya adalah user persona. Ini adalah contoh dari user persona itu Kak Siva adalah seorang yang mahasiswa tingkat akhir yang sedang sibuk mengerjakan skripsi dan aktif di organisasi kampus. Di sela-sela kesibukan akademiknya, ia selalu bekerja sebagai freelance di graphic designer untuk menambah penghasilannya. Kak Siva ini hidup di dunia ada dua, yaitu dunia kampus yang penuh grup WhatsApp panitia dan dunia profesional yang penuh revisi klien via email atau DM, direct message. Ia sering merasa otaknya penuh karena harus terus-menerus switching antara peran sebagai mahasiswa dan profesional. Ia butuh satu otak kedua sebagai bantuan untuk mengatur kekacauan tersebut. Frustrasi yang dari Kasifa didapat ini ada 3: platform fatigue, priority paralysis, and loss in transition. Dan inti yang dibutuhkan dari Kasifa ini centralized workspace, automate prioritization, and smart reminders. Oke, kita next. Problem statement. Di sini ada 4 pada yang kita buat ini, yaitu pertama ada fragmentasi informasi, instruksi tugas terbesar di berbagai platform seperti WhatsApp, email, DM, membuat informasi sulit dikumpulkan di satu tempat. Kedua, krisis prioritas. Tanpa visualis yang jelas, Siva bingung membedakan mana tugas yang mendesak dan mana yang bisa ditunda. Ketiga, risiko misdeadline. Tertimbun chat group menyebabkan instruksi penting tenggelam, berdampak pada reputasi profesional dan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Keempat, sulit tracking progress. Kesulitan memantau status penyelesaian tugas, ongoing atau down, secara real time karena update tertimbun di riwayat chat. Oke, kita next. Final solution. Plan It. Plan It ini adalah nama webnya, yaitu web app produktivitas yang dirancang untuk menjaga rutinitas Anda tetap rapi dan efisien. Plan It ini membantu Anda menjalankan tugas secara lebih teratur dan efisien melalui tampilan yang elegan dan profesional. Dilengkapi dengan opsi dark dan light mode yang nyaman di mata. Plan It ini menawarkan pengalaman penggunaan yang inklusif bagi semua kalangan. Your ultimate productivity partner, Plan It. Baik, kita lanjut ke sesi demo. Yang pertama, saya akan menunjukkan Figma desainnya. Pada desainnya di Figma seperti ini.
banyak sekali halaman dan desain-desain yang dibutuhkan hingga membuat banyak hal juga kurang lebih seperti ini tampilan yang ada di HiFi desainnya atau HiFi by Frame, dan ini komponennya Sideburn. Yang pertama ada halaman homepage-nya, terus ada register, terus login dan dashboard. Lalu ada page atau halaman lainnya juga, ada tags, ada project, ada tag, ada setting. Kurang lebih begitu untuk heavy design. Ini yang bawah ini adalah contoh dari mode dive-nya, dan di bawah ini ada komponen-komponen yang dibutuhkan untuk desain tersebut ini. Baik, tanpa tidak lama kita lanjut ke front end-nya yang sudah kita deploy. Baik, silakan untuk Mas Kolis, silakan share screen. Baik, izin untuk share screen. Baik, di sini sudah tertampil tampilan awal di proyek kami, yaitu namanya Planet. Dan sebelumnya kita mengecek API terlebih dahulu. Dan di sini saya memakai API TRPC yang berfungsi untuk membungkus controller dan middleware route agar meminimalisir kesalahan pada perubahan front end atau back end ketika sedang ada perubahan agar tidak ada terjadinya bug atau error semacam itu. Dan di sini saya akan mencoba meregister melalui Postman terlebih dahulu. Dan di sini sudah ada log 409. Itu tidak apa karena email sudah terdapat atau terdaftar di eh, database database kami. Lalu kita mencoba untuk login di Postman. Dan di sini sukses, ada terdapat ID pengguna, lalu open ID dengan apa, lalu nama dari pengguna, email dari pengguna, login dengan apa, role-nya user, dan dibuatnya tanggal berapa, update untuk update task apa itu ada semua di sini. Dan untuk last check in atau eh, pengguna login di aplikasi kami itu terdapat updatean juga. Lalu untuk tes sebelumnya kita belum buat, mari kita buat dulu untuk mengecek nantinya. Dan di sini tampilan awal aplikasi kami dan dilengkapi juga dengan fitur drag and like agar menyamankan para pengguna sesuai kenyamanannya masing-masing. Dan di sini kita lanjut ke mulai ekspor.
Oke, tampilan awal dari register seperti ini. Jadi kita sudah register tadi di Postman. Jadinya kita mengecek di login selanjutnya. Dan di sini ada dua opsi login user. Yang pertama tadi menulis atau mengetik manual email dan password. Dan yang kedua dengan sign in with Google agar pengguna tidak repot-repot untuk mengetik manual di kolom form pengetikan. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan awal web apps Planet kami. Dan di sini bagian dashboardnya. Lalu eh, fungsi dari bagian dashboard adalah melist-list semua dari project dan task dari yang kita buat. Dan di sini pengguna bisa membuat project-project di bagian ini, project besar ataupun project kecil. Lalu di sini ada bagian task untuk men-tag sebagai fungsi seperti footnote agar pengguna bisa langsung masuk atau menandai bagian teks yang ingin dicari tanpa keberatan atau tanpa kesusahan untuk mencari. Lalu di sini ada bagian setting-setting untuk pengguna dengan account-nya untuk mengganti account dengan nama Volis. Lalu untuk mengubah sandi jika perlu diubah. Lalu ada notification dan di sini notifikasinya ketika pengguna membuat task atau membuat project tertentu, maka ada notifikasi email lewat API. Lalu ada data export yang bisa dicetak oleh pengguna melalui CV, CSV export, JSON ataupun PDF. Dan di sini ada storage, storage maksimum pengguna jika melampaui batas atau sudah banyak storage-nya. Lalu di sini ada help, yaitu customer service untuk keluhan atau saran dari pengguna. Oke, cukup sekian mungkin dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada Hanfik. Baik, terima kasih Mas Kolis untuk ini menampilkan webnya kita yang sudah kita buat ini. Dan cukup dari sini saja kita akhiri saja ya semuanya guys. Dadah. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.